Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Selamat bertemu kembali dengan MGMP Matematika SMP Kota Tangerang. Kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 8 tentang koordinat kartesius. Semangat ya! Kompetensi dasarnya adalah 3.2, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, sahabat matematika diharapkan dapat menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan koordinat suatu titik, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, menentukan letak suatu titik pada masing-masing kuadran pada bidang koordinat kartesius. Tahukah sahabat matematika, siapa tokoh yang paling berjasa terkait materi yang akan kita pelajari? Adalah René Descartes, atau dalam literatur berbahasa Latin, Renatus Cartesius, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius. Istilah kartesius adalah bahasa Latin untuk Descartes, digunakan untuk mengenang beliau yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Dia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus. Sekarang, mari kita pelajari tentang sistem koordinat. Sahabat matematika, untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y, serta panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu. Perhatikan, ini adalah sumbu X, yaitu garis mendatar atau horizontal. Dan ini adalah sumbu Y, yaitu garis vertikal atau garis tegak. Dan ini adalah bidang koordinat kartesius. Sahabat matematika perhatikan, di sini pada kedua sumbu terdapat tanda-tanda yang tertera bilangan-bilangan. Ada dimulai dari bilangan 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk yang bertanda positif, yaitu yang ke kanan ataupun ke atas. Sedangkan ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya untuk yang ke arah kiri atau ke bawah. Perhatikan bahwa di tengah-tengah terdapat titik 0 atau yang berkoordinat 0,0 yang disebut pusat koordinat. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Bagaimana dengan posisi titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y? Sahabat matematika, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasanya disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Posisi suatu titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut kurung buka X, Y, kurung tutup. Membacanya hanya X, Y. X adalah absis dan Y disebut ordinat. Bilangan X menyatakan jarak titik tersebut dari sumbu Y. Bilangan Y menyatakan jarak titik tersebut dari sumbu X. Sahabat matematika, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pembagian kuadran pada koordinat kartesius. Perhatikan ya. Untuk kuadran 1, memuat titik-titik yang berkoordinat
X positif dan koordinat Y positif. Jadi, keduanya nilai X dan Y positif. Perhatikan letaknya ya, sahabat matematika. Untuk kuadran 2, koordinat titik-titiknya X negatif dan Y positif. Sedangkan untuk kuadran 3, memuat titik-titik yang berkoordinat X negatif dan Y negatif. Jadi, nilai X dan Y keduanya negatif. Kuadran 4, perhatikan letaknya. Kuadran ini memuat titik-titik yang koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Paham ya, sahabat matematika? Agar lebih jelas tentang pembagian kuadran, perhatikan contohnya ya, sahabat matematika. Berikut adalah titik P. Titik P ini terletak di kuadran 1. Perhatikan bahwa titik P berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Titik P berjarak 2 satuan dari sumbu X. Maka, titik P berkoordinat 5,2. Selanjutnya perhatikan titik Q yang terletak di kuadran 2. Titik Q berjarak 1 satuan dari sumbu Y dan titik Q berjarak 5 satuan dari sumbu X. Maka, koordinat titik Q adalah negatif 1,5. Dengan cara yang sama, perhatikan di kuadran 3, koordinat titik R adalah negatif 3, negatif 1. Dan di kuadran 4, perhatikan titik S, koordinatnya adalah 1, negatif 2. Sekarang, mari kita menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius mempunyai jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada bidang koordinat berikut, coba sahabat matematika amati posisi beberapa titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Perhatikan kembali titik-titik A, B, C, dan D pada bidang koordinat kartesius berikut. Titik A berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Jadi titik A berkoordinat 5,2. Titik B berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 1 satuan dari sumbu X. Maka koordinat titik B adalah negatif 6,1 karena titik B berada di kuadran kedua. Selanjutnya titik C berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 1 satuan dari sumbu X. Koordinat titik C adalah negatif 3, negatif 1. Ingat kembali bahwa titik C berada di kuadran 3, di mana koordinat X dan Y-nya keduanya bernilai negatif. Titik D berjarak 1 satuan dari sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Tentu sahabat matematika tahu koordinat titik D adalah 1, negatif 2. Sesuai ya dengan kenyataan bahwa titik D terletak di kuadran keempat. Nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Paham ya sahabat matematika?
Sekarang giliran sahabat matematika untuk mencoba mengamati titik-titik pada koordinat kartesius berikut, lalu menuliskan pada tabel jarak masing-masing titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sebagai contoh, di sini untuk yang pertama adalah titik A, koordinatnya 2,6. Dapat dilihat pada gambar bahwa untuk titik A, jarak ke sumbu Y adalah 2 satuan. Maka kita tulis 2 satuan. Dan jarak titik A ke sumbu X adalah 6 satuan. Maka di sini kita tulis 6 satuan ya. Nah, bagaimana dengan titik-titik yang lainnya? Silakan sahabat matematika mencobanya. Sahabat matematika, sekarang kita tidak hanya akan melihat jarak tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, tapi kita akan menghubungkannya dengan kedudukannya pada masing-masing kuadran. Coba perhatikan kembali koordinat kartesius berikut. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut ini dan amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Di sini ada beberapa titik ya. Lalu tuliskan pada tabel. Sebagai contoh, yang pertama adalah koordinat titik A 2,6. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Nah, selanjutnya sahabat matematika lakukan untuk titik B, C, D, E, dan semua titik ya. Setelah melengkapi tabel untuk semua titik, coba sahabat matematika jawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Kemudian, apa yang sahabat matematika ketahui tentang titik B 3,0, titik D yang berkoordinat 0,4, titik E negatif 5,0, dan titik H yang berkoordinat 0, negatif 5. Mudah-mudahan sahabat matematika telah memahami tentang sistem koordinat kartesius, bagaimana menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta letaknya pada masing-masing kuadran. Sekarang, mari kita ingat-ingat kembali yang telah kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan 2 garis berarah yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan 2 bilangan yang ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius mempunyai jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Setelah memahami materinya, sekarang saatnya sahabat matematika berlatih. Perhatikan titik-titik pada bidang koordinat kartesius berikut. Di sini sudah ada beberapa titik. Jawablah pertanyaan yang ada di sebelah kanannya. Semangat ya sahabat matematika. Sahabat matematika juga dapat mempelajari materi ini di buku sahabat matematika yang sudah dipinjamkan oleh sekolah ya.
Buku ini adalah buku matematika SMP MTS kelas 8 semester 1 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Selamat belajar sahabat matematika, semoga bermanfaat. Tetaplah semangat untuk belajar matematika. Sampai jumpa pada pembelajaran matematika lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.